Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan mempelajari gelombang bunyi. Sudah siap kan kalian untuk belajar? Waalaikumsalam, siap Bu Guru. Wah, pasti seru nih belajar tentang gelombang bunyi. Kalian tentu pernah mendengar suara petikan senar gitar, bukan? Perhatikanlah jika senar gitar dipetik. Gitar akan mengeluarkan suara. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Pernah Bu Guru, Rafa pintar bermain gitar. Benda bergetar yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya pada lonceng ini. Ketika lonceng digerakkan, akan mengeluarkan bunyi. Apa saja syarat terjadinya bunyi, Bu Guru? Syarat terjadinya bunyi ada 3, yaitu ada sumber bunyi, ada medium penghantar bunyi, dan ada pendengar bunyi. Alat musik gitar memanfaatkan resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Contohnya, ketika senar dipetik, maka udara dalam rongga gitar akan ikut bergetar sehingga gitar berbunyi nyaring. Berikut ini adalah contoh percobaan resonansi bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsina Vitasari. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum gelombang bunyi. Oke, alat dan bahan yang kita butuhkan di sini adalah 3 buah gelas yang udah diberi nama. Ini gelas A, gelas B, gelas C. 1 buah sendok dan air secukupnya. Baik, kita tuangkan air ke masing-masing gelas dengan volume yang berbeda-beda. Untuk gelas A kita isi penuh, gelas B setengah, dan gelas C 1/4. Coba dentingkan sendok pada masing-masing gelas. Untuk gelas A yang volumenya penuh, gelas B yang volumenya setengah, dan gelas C yang volumenya 1/4. Mengapa bunyi dari masing-masing gelas berbeda? Karena semakin besar volume air, maka semakin kecil getaran dan gelombang bunyi yang dihasilkan. Sedangkan semakin kecil volume air, maka semakin besar getaran dan gelombang bunyi yang dihasilkan. Sekian presentasi tentang praktikum gelombang bunyi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah musik dengan menggunakan gelas kaca yang diisi air dengan volume yang berbeda-beda. Dengan cara digesekkan pada permukaan gelasnya akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda pula. Nada bunyi yang dihasilkan ini dirangkai dalam harmonisasi yang indah menjadi sebuah lagu. Apakah manusia bisa mendengar semua suara, Bu Guru? Tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia. Frekuensi gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu gelombang infrasonik, gelombang audiosonik, dan gelombang ultrasonik. Apa bedanya ketiga frekuensi gelombang bunyi tersebut, Bu Guru? Perbedaannya adalah pada gelombang infrasonik mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz, yaitu hanya dapat didengar oleh hewan seperti anjing dan jangkrik. Pada gelombang audiosonik dapat didengar manusia dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Sedangkan pada gelombang ultrasonik mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz, yaitu hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Apakah bunyi memerlukan medium untuk merambat, Bu Guru? Iya, bunyi merambat pada medium berupa zat padat, zat cair, dan zat gas.
Bunyi yang merambat pada benda padat seperti regangan tali antara dua benda, misalnya membuat mainan telepon. Bunyi yang dapat merambat melalui zat cair, misalnya pada seseorang penyelam di laut. Sedangkan bunyi yang merambat melalui udara, misalnya ketika ada seorang anak meniup terompet, maka getaran suaranya akan masuk ke telinga kita setelah merambat melalui udara. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan juga loh. Contohnya pada gaung dan gema. Apa bedanya Bu Guru gaung dan gema? Perbedaannya yaitu gaung adalah bunyi pantul yang datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contoh gaung misalnya bunyi asli yang terdengar pada waktu 1 detik sampai dengan 4 detik adalah bahagia. Kemudian bunyi pantul yang terdengar setelah 2 detik sampai dengan 5 detik. Sedangkan pada gema bunyi asli yang terdengar bahagia pada waktu 1 detik sampai dengan 3 detik. Sedangkan bunyi pantulnya terdengar dari 4 detik sampai dengan 6 detik. Oke, perhatikan tabel berikut ini ya untuk perbedaan gaung dan gema. Pada datangnya bunyi pantul untuk gaung hampir bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Untuk jarak sumber suara dengan penghalang, pada gaung itu dekat dan gema itu jauh. Untuk bunyi yang terdengar, pada gaung tidak jelas dan gema jelas. Sedangkan manfaatnya untuk gaung sangat merugikan dan gema sangat menguntungkan. Bunyi gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2, di mana S adalah kedalaman laut dengan satuan meter, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Hore, akhirnya ketemu rumus juga. Contoh soal nomor 1. Kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang yang kecepatannya 500 meter per sekon. Jika gelombang diterima kembali setelah 4 sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Diketahui kecepatan gelombang atau V sama dengan 500 meter per sekon. Waktu sampai gelombang diterima kembali atau T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan adalah S atau kedalaman lautnya berapa. Rumusnya S sama dengan V dikali T dibagi 2. S sama dengan V-nya 500 dikali dengan T-nya 4 dibagi dengan 2. S sama dengan 1000 meter. Contoh soal nomor 2. Kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang yang kecepatannya 1000 meter per sekon. Jika gelombang diterima kembali setelah 3 sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Diketahui cepat rambat bunyi sebesar 1000 meter per sekon dan waktu atau T sama dengan 3 sekon. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Yang ditanyakan adalah kedalaman laut atau S. Rumusnya S sama dengan V dikali T dibagi 2. S sama dengan V-nya 1000 dikali dengan T-nya 3 dibagi dengan 2. Sehingga S sama dengan 1500 meter. Masih ada satu rumus lagi untuk menghitung cepat rambat bunyi ya. Apa yang dimaksud dengan cepat rambat bunyi, Bu Guru? Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh gelombang bunyi setiap satuan waktu. Untuk menghitung cepat rambat bunyi, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak tempuh bunyi satuan meter, dan T adalah waktu tempuh bunyi dengan satuan sekon. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Pembahasan untuk menentukan jarak dua tempat tanpa pantulan bunyi, rumusnya adalah S sama dengan V dikali T,
S sama dengan V-nya 320 meter per sekon dikali dengan T-nya 1,5. Hasilnya adalah 480 meter. Rumus berikutnya untuk menghitung cepat rambat bunyi adalah V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali F. Keterangannya, V adalah cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, T besar adalah periode satuannya sekon, dan F itu adalah frekuensi satuannya hertz. Contoh soal nomor 1. Suatu gelombang memiliki frekuensi sebesar 220 Hz dengan panjang gelombang 1,2 meter. Berapakah kecepatan rambat gelombang tersebut? Jawabannya, diketahui lambda sama dengan 1,2 meter. F sama dengan 220 Hz. Yang ditanyakan, berapakah V? Rumusnya, V sama dengan lambda dikali F, sama dengan 1,2 dikali 220, hasilnya adalah 264 meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Misalkan suatu gelombang suara dengan cepat rambat 340 meter per sekon memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Tentukanlah frekuensi dari gelombang tersebut. Jawabannya, diketahui V sama dengan 340 meter per sekon, lambda sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan berapakah frekuensi atau F sama dengan berapa? Yuk kita masukkan rumusnya, V sama dengan lambda dikali F. Untuk mencari F sama dengan V dibagi lambda sama dengan 340 dibagi 10, hasilnya adalah 34 Hz. Contoh soal nomor 3. Tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400 meter per sekon. Diketahui V sama dengan 400 meter per sekon dan lambda sama dengan 20 meter. Yang ditanyakan, berapakah frekuensi dan periodenya? Pembahasan. Untuk mencari frekuensi, rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Untuk mencari F sama dengan V per lambda. F sama dengan V-nya 400 meter per sekon dibagi dengan lambdanya 20 meter. Hasilnya adalah 20 Hz. Untuk menghitung periode, rumusnya adalah V sama dengan lambda dibagi T, di mana T sama dengan lambda dibagi V. T sama dengan lambdanya 20 meter dibagi dengan V-nya 400 meter per sekon. Hasilnya adalah 1/20 sekon. Bu Guru, bagaimana hukum pemantulan bunyi itu ya? Hukum pemantulan bunyi berbunyi, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Tet, tet, tet. Waktunya istirahat. Hore, sudah bel istirahat. Cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Guru. Baiklah anak-anakku yang hebat, jangan lupa dikerjakan latihan soal di Google Form dan juga mengerjakan tugas hari ini yaitu praktikum resonansi. Ini adalah tugas video terakhir. Bagi yang merasa tugas praktikum keterampilannya kurang lengkap, segera dikerjakan ya untuk praktikum tekanan dan video podcast COVID-19. Terima kasih, semangat ya anak-anakku yang hebat.